Pak. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 IPS 1, apa kabar? Baik. Iya, alhamdulillah ya, kita di bulan Ramadan ini yang puasa keberapa? Ke hari berapa nih? Ke-8. Malam ke-9 ya. Oke, semoga di puasa hari ke-8 ini kalian semua masih semangat, masih dalam kondisi prima dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, buat yang tidak berpuasa juga tetap sehat, tetap jaga kondisi karena sebentar lagi kita sudah mau menghadapi ujian akhir sekolah ya buat kelas 12. Oke. Di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal mengenai setelah lulus SMA mau kemana, gitu ya. Tapi sebelumnya supaya bimbingan klasikal kita sekarang ini berjalan dengan lancar, sebaiknya kita berdoa bersama-sama ya. Silakan dibantu dipimpin oleh ketua kelasnya, Adel, ya. Bersiap. Sebelum melakukan bimbingan kali ini, alangkah baiknya berdoa untuk agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa sesaat memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang kalian panjatkan masing-masing bermanfaat dan kembali lagi ke hal-hal baik buat diri kalian ya. Amin. Oke. Sebelumnya nih Ibu mau cek kehadiran dulu. 12 IPS 1 di hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 ada yang tidak hadir? Ada, oke. Kinara sebagai sekretaris, siapa yang tidak hadir? Erin, terus? Aldi dan Radit semuanya apa? Oke, tidak ada keterangan ya. Oke, 3 orang. Oke, berarti jumlah siswanya ada? 35 ya? Tidak masuk. 34, tidak masuk 3, jadi ada 31 orang. Oke, 31 orang. Selama 60 menit ke depan ya, kita akan membahas tentang mau kemana setelah lulus SMA. Sebenarnya materi ini sudah kita bicarakan dari semester 5 ya. Dari semester awal, apalagi kalian-kalian yang sudah konsultasi di ruang BK, kalian sudah familiar sekali dengan tema ini, gitu ya. Tapi untuk lebih tuntasnya, biar lebih yakin nih, nanti setelah USP, setelah lulus, kalian dinyatakan lulus dari SMA Negeri 5, langkahnya lebih pasti. Nggak ngambang, nggak tahu mau ke arah mana. Nah, Ibu nggak mau seperti itu. Khususnya di 12 IPS 1 dan lebih umumnya di angkatan 36, ya kan, IPA ataupun IPS, oke? Di sini akan ada slide yang kalian bisa saksikan bersama-sama. Oke, next. Ya, tujuan dari bimbingan klasikal. Kenapa sih tema ini kita bikin, Ibu bikin secara klasikal? Klasikal di sini adalah skupnya luas, ya. Jadi dalam BK itu ada bimbingan klasikal, ada konseling individu. Nah, kalau konseling individu masing-masing di ruang BK bersama Ibu. Ada lagi konseling kelompok lebih dari 1, 2 orang sudah konseling kelompok. Ya, tapi lebih baik 3 sampai 5 orang dengan materi yang sama. Ya, tapi kalau bimbingan kelompok itu beda lagi. Kalau bimbingan kelompok, kalian berkelompok membawa materi yang sama ke ruang BK ketemu Ibu buat berdiskusi. Itu bedanya konseling dengan bimbingan. Ya, nah kalau sekarang bimbingan kelompok. Nah, Ibu yang membawa materi untuk kita bahas bersama-sama biar kalian mendapatkan manfaat dari apa yang Ibu sampaikan, ya. Tujuannya di sini dapat memahami beberapa pilihan karir setelah lulus SMA serta mampu memahami konsekuensi dari setiap keputusan karir yang dipilih. Ya. Oke, next. Nah, persepsi di sini adalah sebagian besar siswa menjelang selesai studi di SMA selalu dihadapkan dengan satu pertanyaan.
Setelah lulus SMA mau melanjutkan kemana? Pertanyaan tersebut selalu terbesit di benak siswa. Ya, jangankan mau lulus, mungkin kalian naik kelas 3 aja udah langsung mikir tuh, waduh nanti saya lulus SMA mau kemana nih? Kalau yang belum punya pandangan masa depannya, gitu ya. Nah, semua pilihan ada konsekuensinya. Untuk itu perlu informasi yang cukup lengkap dalam mengambil keputusan terhadap pilihan masa depan yang lebih baik. Nah, informasi inilah yang akan Ibu berikan kepada kalian. Oke, next. Nah, sebelum ruwet-ruwet ya, namanya lagi puasa ya, Ibu mah nauin tuh bahasanya apa ya? Memaklumi lah ya. Nah, kita ice breaking dulu nih. Gambarnya kelihatan nggak yang di belakang? Aib kelihatan, Aib? Oke. Di situ otaknya dicuci ya gambarnya ya. Terus ada tulisannya, menurut Anda apa makna gambar di samping? Menurut kalian apa makna gambar di samping? Penjelasannya, teknologi yang sudah mengambil alih dan memegang kendali pikiran manusia lewat serangkaian fitur dan aplikasi yang mana lama-kelamaan bisa mencuci otak sendiri secara perlahan. Contohnya apa? Yang handphonenya suka begini-begini nih. Nah, ya. Yang suka mabar. Ya, lupa waktu. Nah, itu yang bikin otaknya seakan-akan dicuci oleh gadget ini. Next. Ada lagi beberapa gambar. Menurut Anda, apakah gambar di samping? Sekarang zaman modern semuanya diatur oleh gadget. Ya nggak? Bangun sahur, pasang alarm. Ya, sahur. Nah, paling dibatiin lagi. Gitu, ya. Semua diatur pakai gadget. Terakhir, menurut Anda apa makna gambar di samping? Terlalu sibuk memikirkan hal yang tidak kita miliki daripada mensyukuri apa yang kita miliki. Next. Nah, kita masuk ke materi. Setelah lulus SMA mau kemana nih? Pilihannya kuliah, kursus, dunia kerja, atau nikah? Nah, beberapa pertanyaan apabila studi lanjut kuliah. Biasanya ibu nih yang suka nanya, kalian mau ambil bidang studi apa? Di awal gitu ya. Dan jawabannya kebanyakan, nggak tahu Bu, masih bingung. Waduh, itu agak repot tuh. Next. Nah, kalau yang mau kuliah, bentuk-bentuk perguruan tingginya ada beberapa nih. Next, kita langsung perbedaan antara universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. 21 Maret nih pendaftaran UTBK, siap-siap. Hei yang SNBP, jangan terlena. Jangan berharap kalian sudah dapat karpet merah. Ya, kita sih berharap karpetnya biru ya. Amin. 26 Maret. Siap-siap. Nah, tapi buat kalian yang pejuang skor UTBK juga harus dipersiapkan. Next. Nah, hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut nih. Yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Ini yang pernah Ibu bahas juga. Terus yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Jalurnya apa? PMDK misalnya. Ilmu komunikasi sesuai dengan bakat. Ya, misalnya Acan bakatnya apa, Chan? Bisa berkomunikasi. Ngoceh-ngoceh, benar ya. Ngoceh-ngoceh gitu ya. Lalu nanti dia tahu kalau ilmu komunikasi itu prospek kerjanya kemana. Harus seperti itu. Kita milih jurusan itu harus tahu prospek kerjanya kemana. Lalu kalau pendidikan akademi di sini bukan yang tadi ya. Ini beda. Pendidikan yang diarahkan menguasai ilmu pengetahuan ya. Serta mutu memperluas wawasan ilmu, ini S1, S2, S3 ya. Yang pertama, agar memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri Anda lebih baik ya. Berkembangnya zaman, kalian kan usia makin berkembang nih, kedewasaan juga semakin berkembang, otomatis mindsetnya juga harusnya lebih berkembang. Nah, kalau kalian nggak melakukan studi lanjut atau kalian diem aja ngerem di rumah, lama-lama akan depresi juga. Ya. Lalu yang kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik karena dibekali hard skill maupun soft skill. Terus untuk memudahkan dalam bekerja atau membuka usaha yang lebih baik. Kalau pilihannya mau kerja, berawal dari pegawai. Ya. Lalu untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi. Ada yang milih psikologi nggak di sini? Oh ada, Nova ya? Ya, nanti kuliahnya akan
mengalami satu kepuasan selain materi. Itu di kuliah, ya. Terus untuk memperoleh kecukupan uang, ya jelas lah. Lulusan SMA 5 sama lulusan Diponegoro beda lah salary-nya. Terus aktualisasi di masyarakat ini nih yang masih kenceng. Antar ibu-ibu. Ibu anaknya kerja kuliah di mana gitu ya. Padahal anaknya kerja. Coba, apa yang dirasakan ibunya? Ya. Nah, siap-siap nih dari sekarang bikin CV yang bagus. Kalau memang pilihannya kalian nanti bekerja. Nanti ibu tahu kalian mau bekerja atau kuliah saat nanti kita berdiskusi bareng. Ya. Next. Nah, berkeluarga. Adakah? Hai perempuan-perempuan, kalau laki-laki sih ibu anggap pede banget ya. Tuh nanti lulus, udahlah gue nikah. Apa modalnya? Hai laki-laki. Ya, kalau usia 19 hitungannya masih di bawah umur lah ya. Walaupun sudah dewasa kategorinya. 66% masih mau kuliah. Ih, alhamdulillah. Udah jelas belum nih kira-kira nih penjelasannya? Sudah jelas ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita berdiskusi ya. Ya, jadi nanti ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ibu akan bagi kelompok. Nah, sebelum ibu membagi kelompok, memilih nih, angkat tangan. Ayo angkat tangan. Iya, ada ya. Berarti kalian satu kelompok ya? Ya, nanti duduknya satu. Ada 12 IPS 1? Oh, nggak ada, oke. Berarti pilihannya ke sini. Sisanya? Iya, oke, sip. Ayo, bergerak. Bergerak. Udah. Mama saya nyuruh. Adel berdiri. Menurut kelompoknya Adel yang memilih kuliah ya. Nah, menurut dari penjelasan ibu dan pemahaman kalian, seperti apa refleksinya? Yang lain menurut kesimpulan dari kelompok kami yang tadi ibu sudah jelaskan, di sini tuh bimbingan seperti ini menurut kami itu sangat penting bu. Karena yang ibu tadi bilang, biar nanti tujuan kita tuh pasti kemana, langkah kita pasti dan gak ngambang kalau kata ibu. Terus serta kita juga tahu nih tadi universitas, akademik, sekolah kedinasan, terus politeknik itu bedanya apa? Jadi nggak misalnya kita langsung ngasal ngambil kayak politeknik aja gitu. Kayaknya ini jarang minatnya deh gitu. Tapi kita nggak tahu tuh politeknik tuh sesuai gak sama kita, skill kita. Dah itu aja deh bu. Oke, bagus. Alhamdulillah, dan kita panjatkan puji syukur ya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul ya, beraktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita. Semoga ini menjadi kebaikan buat kalian ya, khususnya di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, ini adalah perwujudan dari tugas tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah, harus mengobservasi. Dua hal yang diobservasi tentunya. Yang pertama adalah gurunya, kemudian yang kedua adalah keaktifan dari siswa. Ya, dan saya berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada kelas 12 IPS 1. Berikan apresiasi. Penampilannya oke, suaranya juga jelas ya. Kemudian memberikan semangat kepada kalian khususnya, dan kita berikan aplaus untuk Ibu Jelita ini. Ya, semoga senantiasa menginspirasi buat kalian dan buat masa depan kalian. Anak-anak, ada satu hal yang diingatkan. Ya. Ada pesan dari Bapak. Jadi, cita-cita atau keinginan kalian di masa yang akan datang itu ditentukan oleh hari ini.
Bukan hanya cukup dengan saya ingin menjadi dokter, tapi kalian hari ini apa yang kalian lakukan? Saya ingin menjadi polisi, hari ini kalian lakukan apa? Ya, sebab tidak ada sesuatu yang bisa diraih dengan biasa-biasa saja. Pasti kerja keras. Keberuntungan ya atau keberhasilan bukan hanya keberuntungan semata, tapi hasil kerja keras dan proses panjang yang harus kalian kerjakan. Ya, ingat, boleh setinggi langit kalian cita-cita, tapi lihat hari ini kalian melakukan apa. Kalau kalian belum melakukan itu, berarti kalian belum siap untuk meraih itu. Bukan hanya dengan kata-kata saja, atau bukan hanya dengan catatan saja, tapi apa yang dikerjakan hari ini. Ya, jadi Bapak doakan buat kalian semua 12 FP1, semoga bisa meraih sukses, meraih apa yang diinginkan, ya, dan membawa nama baik diri, keluarga, dan nama SMA 5 tentunya. Amin. Ya, kemanapun kalian berada, tidak akan lepas. Sekarang sebagai siswa, nanti begitu selesai, keluar lulus, mudah-mudahan lulus semua, kalian akan menjadi alumni. Tapi tetap di ujungnya alumni SMA 5. Begitu kalian jadi dokter nanti, saya doakan, atau jadi presiden sekalipun, maka berasal dari mana? Sekolah SMA-nya SMA Negeri 5. Jadi sukses untuk SMA Negeri 5. Anak-anak sekalian, kalian merupakan angkatan yang terakhir ya di masa kedinasan Bapak. Jadi ini suatu pengalaman berharga dan suatu kenang-kenangan yang akan Bapak ingat terus dengan kalian. Karena Bapak akan berakhir tugasnya di bulan Mei. Ya. Jadi Bapak akan purna tugas bulan Mei, bulan Juni sudah tidak bekerja sebagai aparat pemerintah lagi. Ya, dan mohon doa dari kalian semoga Bapak sehat. Amin. Tetap bisa beraktivitas. Amin. Tetap bisa menginspirasi orang banyak. Amin. Dan bisa memperkerjakan orang yang membutuhkan. Amin. Ya, doakan bagi kalian. Dan sukses buat kita semua. Terima Ya. kasih. Semoga Terima kasih, Pak. kalian sukses selalu dan ingat perjuangannya dari hari ini, dari sekarang untuk masa depan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.